selesai juga kasus kita dan sekarang kita lagi istirahat makan-makan nih. Nih tim Taubat nih. Kelaparan semuanya. Enak nggak ketopraknya? Enak banget, nggak ada yang nggak enak deh buat kita mah. Enak banget. Tim Taubat mah endut-endut, suka makan semua. Pokoknya buat pemirsa di rumah nonton terus Taubat ya di Antv. Acaranya itu pokoknya seru dan menegangkan ya. Tunggu, kalau di rumah punya masalah juga hubungin tim Taubat, kita akan dengan sukarela dengan senang hati membantu kalian semua ya. Oke? Apa tuh? Saat tim lagi istirahat makan siang, tiba-tiba kita dengar keributan pas di belakang aku. Dan pas kita lihat, ternyata ada seorang ibu-ibu yang hampir aja ketabrak motor. Tapi pengendara motor yang mau nabrak itu yang marah-marah sama si ibu. Udah dulu ya. Situ dulu. Mas, saya dulu sini. Kenapa? Kenapa ketabrak? Mas nabrak? Bukan, ibu-ibu ini nih. Nggak tahu diri dia. Nggak tahu diri gimana sih? Nyebrang nggak lihat-lihat. Punya mata kan sih lo. Ngebut kali tadi tuh ngebut. Udah. Kebut dari mana dia aja yang nggak punya motor. Mas, nggak boleh kasar sama ibu-ibu, ngomong baik-baik. Gitu dong. Apa-apaan sih? Agak emosinya, udah. Kalau mati di gua yang tanggung jawab. Iya, saya juga tahu. Ini pernah udah nggak ada kenapa-napa. Udah, kalau saya emosinya berlebihan nggak usah. Udah tenang aja, tenang. Udah. Maksudnya ini Udah. apa lu acara kemarin gua? Udah. Minta ganti rugi lu. Apaan sih marah-marah? Woi! Aduh. Ada aja deh. Hidup Semua lagi. Nggak ketabrak juga, kenapa lu marah-marah begitu sih? Ibu ini kelihatan seperti orang yang sedang kebingungan dan akhirnya kita ajak dia ngobrol. Dan ternyata dia sedang mencari anaknya yang hilang. Bu, ibu tadi nggak ngelihat motor lewat? Saya nggak lihat itu lewat. Ya Allah, ibu kayak tatapannya kosong ya, Lis? Iya, kayak linglung. Kenapa, Bu? Si ibu kenapa? Mau cerita sama kita? Mas, Ya. gimana nih mas dagangan saya? Oh ya, gini Saya mau Mas. minta ganti rugi ini. Iya, nanti kita ganti ya Mas ya. Nanti kita ganti pas. Bu. Tinggal dihitung aja. Saya Sama Mas Heru ya. Mas, katanya ibunya lagi nyari anaknya. Dari anaknya, emang anaknya mana Bu? Pergi kapan? Dari kapan dia? Hilang. 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 Dari kapan hilangnya Bu? Hah? Dari kecil. Kapan itu, Bu? Kapan? Udah lama, berapa tahun? Astaga. 17 tahun kok nggak ketemu-ketemu, ibu nggak lapor polisi? Ah. Saya nggak lapor polisi. Ibu harus lapor polisi Bu, yang namanya anak hilang. Benar. Itu apalagi 2 kali 24 jam itu harus lapor Bu. Kalau ibu lapor polisi pasti mereka bantuin dan ketemu, Bu. Nggak, mas, saya nggak mau. Bu Fira bercerita bahwa dia kehilangan anaknya 17 tahun yang lalu saat anaknya baru saja lahir. Dan selama 17 tahun, Bu Fira mencari anaknya seorang diri tanpa melapor ke polisi. Dan saat tim menyarankan untuk melapor ke polisi, Ibu Fira tiba-tiba ketakutan. Ibu hilangnya di mana? Tahu anak itu hilang di mana? Di pasar minggu. Di daerah Pasar Minggu. Ini aja. Ibu tahu tempatnya? Tahu. Tahu tempatnya. Yaudah, ini saya, Alis, dan teman-temannya dari tim Taubat Antv mau coba bantu deh. Kita coba bantu dulu cari anak ibu. Mau nggak Ibu? Mau ke sana? Kita emang biasa bantuin orang, Bu. Jadi Ibu mau nggak? Ya tapi saya minta bantuan, tapi ini ditayang di TV, Mbak. Aduh. Nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Kita coba dulu aja. Ya nanti kita obrolin Nah, lagi lah, Bu ya. Kita coba dulu Kita ya. bantu cari dulu. Ah, ya. Tapi Ya, ibu Nggak harus apa-apa. dibantu nih. Anak 17 tahun, udah 17 tahun nggak Mbak. ketemu-ketemu. Mbak, Iya. Mas sama Mbak mau bantu saya. Iya, kita Iya. bantu. Oh iya, nama anak Ibu siapa? Saya belum sempat kasih nama. Laki-laki atau perempuan? Kita bingung bagaimana menemukan anak yang hilang dengan usianya saat itu masih bayi. Dan yang lebih membingungkan lagi adalah anak tersebut tidak ada identitasnya sama sekali. Sekitar 1 minggu. Oh, ya udah kita langsung ke lokasi aja. Waktu itu ibu nitipin ke siapa nggak anak ibu gitu? Enggak. Enggak. Ini gimana sih? Kok agak bingung ya saya beneran? Bingung nih. Ya udah, gini aja. Paling enaknya biar ibunya juga kita Oh. tenangin dulu. Oh. Sambil tenang, tarik nafas panjang, baca-baca.
Kita ke mobil, kita coba ke lokasi ya. Nanti Ibu Tapi benar tunjukin. ini nggak ditayang di TV. Nanti kita obrolin lagi ya Bu ya. Tapi benar kan Pak? Kita Jangan nanti lapor polisi gini Bu. juga. Ya kalau lapor polisi Gini. sih enggak, tapi kita untuk TV kita gini- obrolin lagi. Gini aja, kita coba cari tahu Bu, kasusnya apa, kenapa gitu kan. Kalau memang ada kaitannya sangat dengan kriminal ya mau nggak mau Ibu. Iya. Ya. Nggak apa-apa kok Bu, nggak apa-apa. Yang penting anak Ibu bisa ketemu ya. Itu yang paling penting kan Bu ya. Ya udah, Masih ingat alamatnya kemana? masih ingat alamatnya. Kita sana sekarang ya. Yuk. Awalnya Bu Fira menolak untuk kita bantu. Tapi setelah kita bujuk, akhirnya Bu Fira bersedia untuk kita bantu. Nanti Ibu yang nunjuk-nunjukin ya. Kita ikutin Ibu. Ya Pak, kita ke daerah Pasar Minggu dekat stasiun itu titik ini Pasar Minggu tuh. Dari stasiun dekat mana lagi? Ke daerah-daerah situ. Ya, nanti sampai sana arahin lagi ya Bu ya. Kenapa? Suami saya. Oke. Iya Pak. Iya aku pulang nanti. Iya. Iya Pak. Bentar lagi pulang kok Pak. Benar aku pulang kok Pak. Bentar lagi pulang. Ibu nggak bilang kalau lagi nyari anak Ibu. Loh kenapa Ibu bohong sama suami? Enggak apa-apa Mbak. Pokoknya pencarian anak saya hari ini kita tunda dulu deh. Saat kita lagi dalam perjalanan menuju lokasi, tiba-tiba Ibu Fira ada yang nelpon. Dan ternyata sang penelpon itu adalah suaminya. Dengan raut wajah yang ketakutan, Ibu Fira langsung membatalkan niatnya untuk mencari anaknya. Oh benar? Iya benar. Benar mau pulang? Yang mau pulang saya. Kan nggak jadi cari anak itu? Enggak, besok lagi udah kita kesananya. Besok aja? Iya. Dan saya janji besok kita cari anak saya. Nanti kabarin kita ya Bu ya. Kita anterin sampai ke rumahnya aja Bu ya. Nggak usah. Mas berhenti di sini aja deh. Oh iya, benar. Mana rumahnya? Ini rumahnya Ibu. Ini rumahnya Ibu. Enggak, pokoknya saya turun di sini aja deh. Jadi kita anterin sama masuk ya. Enggak, ini maju lagi deh, maju Loh, lagi. gimana sih? Maju lagi. Rumahnya Bu? Enggak, pokoknya maju lagi. Iya, maju lagi. Kenapa? Maju lagi. Udah, Mbak, Iya. di sini aja. Oke. Kita akhirnya mengantarkan Ibu Fira pulang. Namun saat mau sampai, Ibu Fira kaget karena melihat sosok laki-laki seperti mungkin itu suaminya atau orang lain. Ibu Fira meminta kami untuk agak menjauh sedikit dari laki-laki tersebut. Ya udah gini aja Bu, biar besok itu minta nomor telepon Ibu. Ibu kok kayak ketakutan sih? Kenapa? Berapa? 08. Nggak usah takut Bu, ada kita, terbuka aja. 1. Oke. Oke. Ya. Miss call, nanti di miss call ya Nanti Bu. kita hubungi ya Bu ya. Ya udah cepet-cepet. Iya. Iya. Oke. Dorong Mbak. Curigakan banget ya. Gimana ya mau kasihan antara kasihan sama bingung kayak gini. Ya udah. Ini nggak terbuka, anaknya hilang 17 tahun lalu tapi kayaknya ada yang disembunyiin. Kita kasih waktu dulu kali ya, Nis. Biar nanti malam atau besok pagi saya coba SMS dia. Gimana kelanjutannya Pak Kadi mau bisa mencari anaknya ya. Nggak mau lapor polisi, nggak mau ngasih tahu suaminya juga. Oke. Oke. Pak, Pulang kita arah aja balik deh. ya. Keesokan harinya, tim menuju ke lokasi di mana Ibu Fira kirim lewat SMS. Oke, Lis, sekarang kita menuju lokasi yang kemarin Kita janjian. SMS-in sama Ibu Fira. Oke. Masih penasaran ya? Iya. Dia segitu takutnya sama suaminya Kayak ya. Padahal ketak- dari anaknya. Gitu. Benar. Mungkin nggak sih dia sering berantem gitu karena soal anak ini gitu ya. Jadi dia takut gitu sama suaminya. Kan dia bilang Kok suaminya. tunggu? Ya, bisa masuk nggak nih mobil? Bisa masuk. Coba Mas kita agak nepi dulu deh Mas. Parkir. Ini tempat kita janjian kan di sini? Mas? Iya. Betul nih depan. Nggak, belum depannya- ada sih. Ibunya mana? Depan nomor 5. Ini nomor 5 kan? Tapi ibunya belum ada sih, coba telepon. Loudspeaker. Yang jadi pertanyaan kenapa nggak di tempat kemarin ya? Kayaknya Ya, serba takut pasti sama kayak serba suaminya. tersembunyi gitu ya. Iya. Sama kita pun kayaknya tuh nggak terbuka, nggak.
dong Mas? Apa kita tungguin apa gimana? Kita tunggu deh, kita tunggu aja. Tunggu aja ya? Nah, takutnya kalau ntar kita pergi dia datang. Iya benar. juga. Kita tunggu aja. Ini mungkin masih di jalan kali. Benar. Yang SMS nggak ada juga. nggak ada. Udah hampir sejam loh kita nunggu. Makanya gimana Mas? Gimana? Ini masih nggak bisa, masih nggak diangkat. Nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada. Nggak ada dari masuk sih ada. Di telepon bisa cuma nggak diangkat ya? Iya. Apa kita ke tempat kemarin aja ya? Yang kita ngantar dia kemarin. itu, heeh. Oh iya benar Mas. Di situ aja kali ya? Benar. Siapa Bu? Kenapa Bu? Maaf Bu, bisa dibantu? Hah? Siapa? Astaga Oh, Ibu. Karena kita udah nunggu terlalu lama dan Bu Fira nggak bisa dihubungin, akhirnya tim memutuskan untuk mendatangi tempat terakhir kita mengantarkan Bu Fira. Nah, di sana kita menunggu, tapi tiba-tiba ada orang yang ngetok-ngetok mobil sambil panik. Kita kaget dong. Yaudah kita jalan siap apa gimana? Untuk siap jalan menuju yang lokasi kemarin kita cari. Astagfirullahaladzim, Ibu kenapa? Astaga, Ibu kenapa Bu? Kita ke polisi aja Bu ya. Ibu Ini kenapa? Ini kenapa? Jangan, nggak boleh. Nggak, ini siapa yang lakuin siapa Bu? Ini kenapa? Saya habis ribut dengan suami saya. Jadi maaf, sekali lagi saya tanya, ini suami Ibu yang ngelakuin ini? Kita ke rumah sakit? Enggak. Gimana sih Bu, ke polisi nggak mau, ke rumah sakit nggak mau? Nggak mau. Ibu kenapa sebenarnya? Ibu terbuka dong Iya, sama cerita, kita, boleh biar kita cerita. bisa bantuin Bu. Sebenarnya saya juga punya masalah, Mbak. Suami saya temperamen. Selama ini kita menikah sudah 17 tahun, tapi kita belum dikaruniai anak. Nggak punya anak gimana? Ini ada apa Bu? Sebenarnya ada apa? Ibu sebenarnya Bu, ada apa? jangan Cerita. bikin kita Cerita bingung, sama Bu. saya, sama Tolong, Alif Bu. cerita. Ada apa sebenarnya? Kalau Ibu mau semuanya selesai, Ibu harus jujur sama kita, Iya. terbuka. Kita ikhlas bantu Saya Ibu. punya masalah lalu, Mbak. Saya malu. Nggak apa-apa, cerita aja. Oh, apa cerita? Kenapa Bu? Saya punya anak sebelum dengan suami saya ini. Saya melakukan hubungan yang sebenarnya dilarang dengan pacar saya waktu itu, sehingga saya melahirkan anak dan anak saya buang demi mendapatkan suami yang punya jabatan. Saya rela buang anak saya. Jadi ini anak Ibu di luar nikah sama pasangan Ibu dulu. Dan Ibu buang hanya karena pengen menikah sama orang yang kaya. Kenapa Ibu tega begitu? Saya nggak mau. Saya tahu, Mbak, kalau saya punya anak. Ternyata Bu Fira sudah membohongi tim Taubat. Bu Fira tidak kehilangan anaknya, tapi Bu Fira membuang anaknya yang baru saja dilahirkan 17 tahun yang lalu demi menutupi aib karena sudah memiliki anak di luar nikah. Ya udah, kita harus bantu Lis, biar bagaimanapun Oke. itu sudah masa lalu, kita coba bantu ya Bu ya. Itu udah semuanya Ibu ceritain ke kami. Ada lagi yang dirahasiakan? Ada lagi nggak? Ibu omongin aja biar kita bantunya maksimal. Kita cari aja anak saya di pasar Minggu yang pernah kita cari kemarin. Berarti yang di kemarin kita mau tuju itu lokasinya ya, yang dekat stasiun Pasar Minggu. Oke kalau gitu. Ya udah, Pak, cari lagi tempat yang kita kemarin itu tuh, yang ada janjian dekat stasiun Pasar Minggu tuh. Ya. Coba Ibu ingetin Ibu yakin dulu. ini tempatnya? Maju deh, Mas. Masih Maju, banyak. ya. Oke. Maju Mas. Awas. Agak kesusahan juga kita nyari ya 17 tahun. Iya. Saya lupa. Tapi sebelumnya Ibu kesini-sini juga? Enggak, saya nggak pernah kesini. Mas, kayaknya itu deh gangnya. Hah? Kayaknya itu deh. Itu yakin? Yang ada. Putar balik dong, Ntar putar dulu. balik dong. Oke, aku Ada orang jualan itu, aku gerobak. ingat. Oke. Kita putar balik. Pak, putar balik ya kita ya. Yakin Bu? Iya. Ibu takut nggak nanti kalau anak Ibu ngeliat Ibu terus Ibu ngaku dia nggak mau nerima Ibu gitu? Itu dari risiko saya, Mbak. Saya ingin
semuanya kembali kepada saya dan mengakui kalau saya ibunya. Yang penting Ibu mengakui. Mengakui Dia kesalahan menerima atau saya. enggak Ibu? Iya. Terima aja Siap ya. resikonya ya Udah Bu ya. siap risikonya ditolak dengan anak saya tidak mengakui ibu saya sebagai ibunya juga nggak apa-apa. Yang penting saya udah lihat anak saya. Yakin ya Bu, ini gangnya ya Bu? Iya. Iya. Ini masih masuk gangnya ya, Li? Masih Oke. Ibu waktu menyatakan anak Ibu sama siapa? Ibu sendirian atau sama pacar Ibu itu? sendiri. Pacar saya tidak tanggung jawab. Saya tinggal begitu aja dengan anak saya dan saya malu. Tapi Ibu dulu nggak pernah berpikiran untuk menggugurkan kan? Saya menyesal sekarang. Iya, ngerti saya. Mana nih Bu? Stop. Iya. Kayaknya ini deh, tapi kok rumahnya hancur ya? Udah kita turun. Yakin Ibu ini ya? Tanya orang aja deh, tanya orang. Nggak ada. Mana? Mas, Rumahnya hancur, nggak ada penghuni. Kita sudah sampai di tempat di mana Bu Fira membuang bayinya. Tapi karena kejadiannya sudah 17 tahun yang lalu, otomatis tempatnya pasti berubah dan Bu Fira lupa di mana tepatnya dia meletakkan bayinya. tapi kok hancur begini, Mbak? Di sini. Tapi yakin benar ini rumahnya? Yakin Ini ini rumahnya. rumahnya, anaknya saya tinggal di sini, tapi kenapa rumahnya jadi hancur begini? Tenang, Bu. Gimana, Mas? Ya udah, kita coba cari warga kali ya. Cari warga sekitar kali ya. Kita coba cari tahu yuk. Bu Fira sempat kaget dengan kondisi rumah di mana dia meletakkan anaknya itu sudah hancur. Kami pun memutuskan untuk mencari dan bertanya kepada warga sekitar. Nah, ini ada banyak warga. Coba kita tanya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Farid Alis dari Antv. Ada apa ini, Pak? Ya, Pak? Boleh tahu nggak, Pak, rumah warga yang hancur itu dia pindah kemana ya, Pak? Rumah warga yang hancur. Aduh, Itu Pak. yang di bawah tuh. Iya. Minta maaf banget, Pak ya. Saya warga baru di sini. Oh, gitu. Iya. Coba tanya aja ke ibu yang sana. Tapi benar Bapak nggak tahu itu. Iya, Bu, minta maaf ya. Saya warga baru jadi Ya, nggak ya. apa-apa. Ya udah. Makasih ya, Pak. Ya, mari. Mudah-mudahan dia tahu ya, Lis. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Farid dan dari Antv. Ini Alis. Nah, ini saya mau bantu Ibu Fira. Ibu Fira katanya sih kalau nggak salah 17 tahun lalu pernah meletakkan anaknya di rumah yang itu tuh, Bu. Nah, sekarang rumah itu udah rusak. iya. Pemiliknya kemana, Ibu tahu? Saya kurang tahu, tapi saya pernah dengar tuh Pak. Pernah dengar? Terus Ibu tahu di mana sekarang penghuninya, Tapi Bu? anaknya sehat kan, Bu? Saya kurang tahu tuh. Jadi lebih jelasnya, gini aja Bu, Ibu langsung ke Pak RW. Nanti Ibu lurus terus ya. Nanti ada rumah yang paling besar itu sebelum jalan raya. Rumahnya sebelah kiri. Sebelah kiri? Iya, rumah Oh, Pak iya. RW itu. Iya. Coba ke sana aja biar itu. Ibu udah, lebih kita jelas ya. langsung aja Iya, iya, iya. Banyak ya, Bu. Mari. Assalamualaikum. Kita coba bertanya pada warga setempat. Tapi kita masih belum mendapatkan informasi yang pasti. Akhirnya tim memutuskan untuk bertanya pada RW setempat. Rumah Pak RW tahu, Pak? Itu loh. Mana? Sebelahnya. Itu. Yang kuning yang Sebelah kiri yang kuning ya. Makasih, Pak ya. Assalamualaikum, Pak. Saya Waalaikumsalam. Farid dan Alis dari Antv, Pak. Ya. Ada yang bisa dibantu, Mas? Mau nanya-nanya sebentar boleh, Pak? Dari mana, Mas? Kami dari Antv, Pak. di Oh, iya. Tobat. Silakan masuk. Apa kabar, Pak? Terbaik ya. Ya, Farid. Ya. Oke. Gini, Pak. Sebelumnya nih, saya mau izin dulu ada teman-teman kameramen. Iya, iya. Kami mau mengabadikan lah. Kita ini dari tim Tobat Antv mau mencari penyelesaian masalah apapun itu yang terjadi di warga masyarakat. Nah, kebetulan kami kemarin
lagi makan, tiba-tiba ketemu sama Ibu Vira. Ini kenalkan, ini Ibu Vira. Ibu Vira, ini rekan saya Alis. Ya. Ibu ini butuh bantuan, Pak. Dia itu kalau nggak salah 17 tahun lalu ya, Bu ya. 17 tahun lalu meninggalkan anaknya di depan rumah. Nah, kebetulan rumah itu kalau nggak salah warga Bapak tuh yang ada di bawah, dekat musola. Oh, dulu udah Iya. lama itu Nah, dulu ya. salah. Pak, sini Pak. Ada bayi Pak. Kayaknya udah nggak sehat deh Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja Pak. Udah cepet-cepet yuk kita bawa. Ayo Pak. Betul ya, Pak? Iya, Ada. dulu pernah ada emang orang meninggalkan ada nemu anak bayi ya di situ. Nah, tapi itu udah lama, terus dia udah pindah. Rumahnya ya. Bapak tahu di mana itu anak saya? Bapak tahu di mana alamatnya pasangan itu, Pak? Saya coba ya, mungkin dia lapor, saya coba lihat dulu di buku ya, saya di buku saya lihat dulu ya. Boleh. Terima kasih sebelumnya ya, Pak. Ya, sabar tunggu ya, saya lihat dulu ya. Kita pun menunggu Pak RW untuk mencari kartu nama tersebut. Dan kita berharap Pak RW menemukan kartu nama orang yang mengadopsi anaknya Bu Vira. Sebentar saya periksa dulu ya, saya cek dulu ya. Silakan diminum. Ya. Buku saya yang lama ada nggak nih ya? Kalau nggak ada di sini nih buku yang terakhir nih. Tapi Pak, waktu ditemukan itu kondisi bayinya nggak kenapa-napa kan? Oh enggak, emang nggak apa-apa ya. Dirawat Oh. keluarga itu ya Pak ya? Iya. Ini kebetulan ada kartu namanya ini nih. Iya, iya. Bapak Hasan dengan Ibu Sumi ya? Iya. Iya. Saya kurang tahu sih, Pak. Kurang tahu, tapi Iya ini. pasti yang pemilik rumah itu namanya Namanya Pak Hasan dan Ibu Hasan. Sumi. Iya, Bu Sumi ya. Bersyukur Pak RW masih menyimpan kartu nama dari Pak Hasan. Dan tim pun langsung menuju rumah Pak Hasan sesuai yang ada di kartu tersebut. Bapak pernah dapat kabar nggak waktu dapat itu kondisi bayinya kayak gimana gitu? Kondisinya Sehat. bagus, sehat. Sehat. Ya. Kebetulan dia tidak punya anak. Nah, itu diambil sama dia. Diambil sama dia celana. Yang paling penting adalah kondisi bayi ibu sehat, itu penting, Bu. Iya. Oke. Baik, kalau gitu kita segera ke alamat ini. Ya, oke baik. Bapak, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama ya. Ya. Mudah-mudahan Amin, amin. bisa ketemu ya. Ya. Ya, Bu ya. Yang sabar, Bu ya. 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 Terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba taruh telepon supirnya dulu ya. Halo. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Iya, sekarang jemput ya. Terus aja lurus terus. Nih, nih, Oh, sini. udah dekat. Bu, ini kita udah mau mulai menuju rumah Pak Hasan ya. Tadi dari ceritanya Pak RW. Iya, dari cerita Pak RW kan bener kan 17 tahun yang lalu ditemukan anak. Iya. Dan Anaknya sehat-sehat. alhamdulillah itu kita dapat kabar anaknya sehat. Tugas kita berikutnya adalah cari rumah Pak Hasan ini. Dan untungnya ada kartu nama itu, Mas. Iya. Alis, ini rumahnya. Yang mana Mas? Ini nih, yang ada mobil mau keluar. Stop. Stop Pak. Orangnya mau keluar Mas, cepetan. Kami pun tiba di sebuah rumah dan kebetulan ada seorang bapak yang ingin naik mobil. Kami pun segera menghampiri bapak itu. Pak, ini kami dari tim Tobat nih. Iya Pak. Kami dari tim Tobat. Ini Bu Vira mencari anaknya, Pak. Nah, katanya tertipu kalau anaknya ibunya sama bapak.
Saya, Pak. Saya ketemu anak saya. Pak. Bantu saya. Saya ingin ketemu anak saya. Tolong, Pak. Pak. Sabar, Bu Fira, saya coba tanya dulu. Ini benar Pak, punya anak perempuan. Ini ada apa nih Mas? Kok ada kamera segala ini? Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Pak, nggak apa-apa, Pak. Kita dari Antv, Pak, dari Tobat, Pak. Jadi mau nanya aja sih Pak, mau nolong Ibu Fira ini. Tapi saya nggak kenal Bapak nggak kenal ini. Bapak nemuin anak nggak? Punya anak 11 tahun yang lalu, Pak, kira-kira. Tunjukin anak saya, Pak. Saya nggak tahu. Pak, tolonglah, Pak, ngaku, Pak. Pak, Ibu ini lagi cari anaknya, Pak. Saya nggak tahu Bu. Saya nggak tahu. Tolong anak saya. Saya ingin ketemu dengan anak saya, Pak. Bapak nemuin anak kandung. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Anaknya mana, Pak? Ternyata memang benar orang itu bernama Pak Hasan. Tapi ketika tim mengajaknya bicara, tiba-tiba Pak Hasan menolak dan meninggalkan kita. Kita ikutin. Kamera sini, kita ikutin. Pak. Kita ikutin, itu Pak Hasan kan ya? Iya, itu benar Pak Hasan. Kita ikutin aja dari belakang. Pak, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, Terus. Kau cepet aja, Pak. Nggak apa-apa mepet-mepet. Kenapa, Pak? Kenapa Pak? Berhenti sih, Pak. Kan mobil... Kenapa? Startnya nggak bisa ya? Aduh, pakai mogok segala sih. Aduh, kejar apa? Man. Bentar, bos lihat dulu ya. Coba starter dulu lagi, starter masih bisa nggak? Nah, ya bisa. Ya, jalan lagi ya. Aduh. Ya Allah, mati lagi. Itu betul. Mas, ada asap, Mas. Asap. Keluar, Bu. Keluar, Bu. Ada asapnya. Astaga, ada asapnya. Jangan deket-deket, jangan deket. Mbak, gimana? Tenang, Bu, tenang. Gila asapnya. Mas, bahaya nggak itu? Udah ada asap, takut meledak atau apa? Ini Alis, kayaknya kita nggak bisa terusin perjalanan kita nih. Mendingan gini aja, besok kita balik lagi, tapi kita tunggu depan rumahnya Pak Hasan. Ya, nggak apa-apa ya Bu Fira ya. Hari ini kita pulang dulu. Ini aja Bu Fira, coba tenangin dulu deh. Iya. Ya. Bu, mobilnya udah nggak bisa kita ikuti, terus kita lagi mogok, Bu. Nggak bisa besok aja ya, Bu ya. Yang penting kita udah tahu rumahnya. Yang tahu kita alamatnya adalah rumahnya Pak Hasan. Bener, Besok nggak apa-apa. Kita balik lagi. Ya. Ya, Bu ya. Bu Fira, mohon maaf ya. Nggak apa-apa ya. Yuk, kita cari taksi. lain aja deh. Saat kami mencoba mengikuti Pak Hasan, tiba-tiba mobil kami mogok. Kami pun memutuskan untuk melakukan pencarian besok. Kita gimana, Mas? Masuk apa? Ini kayak ada tempat makan di situ ya. Kita masuk. Oh, dari sini. Nanti kita lihat. Agak depan kita di sini susah nih. Terlalu di jalan besar. Lewatin sedikit, Pak. Oke. Tempat makan. Cukup, stop. Iya, cukup. Lis masih tutup. Jangan dia punya usaha ini kali ya, Lis? Iya, dia punya usaha itu kali. Iya. Yuk, kita coba. Yuk, kita sampein. Samperin. Yuk. Assalamualaikum, Pak Hasan. Saya Farid Pak yang kemarin Pak. Mohon maaf kemarin ganggu waktu Bapak. Ini saya sekali lagi kesini mau nanyain lagi sih Pak. Mau gali informasi Pak. Benar atau tidak? Karena Ibu Fira ini mencari anaknya yang udah 17 tahun. Dan katanya Bapak ngerawat anaknya. Gitu loh Pak. Kita pengen ketemu Bapak, mau minta izin, mau ketemu anaknya.
ketemu anak Bapak. Ikutin saya sih. Iya, mohon maaf sebelumnya kita tadi ngikutin Bapak karena kita biar bisa dapat alamatnya. Anak saya, Yang ibu saya nggak Ibu, tahu. iya. Udah. Iya. Anaknya ibu ini dirawat sama bapak. Iya, Bapak Pak Hasan kan sekali lagi saya tanya. Iya, saya Ibu, Pak Hasan. istri Bapak namanya Ibu Sumi, betul? Iya, Ya, Ibu saya udah meninggal. Apa, Pak? Ibu Sumi udah meninggal. Sebelumnya ya Pak, tapi kita mau sekali lagi nanya, Bapak ada anak perempuan kan Pak ya? Saya Mas, pingsan. Astaga, ini gimana nih? Ibu. Pak, aduh, bantuin dong siapa gitu. Ayo, bantuin. Mas Heru. Bro, tolong, bro. Tolong. Aduh. dikasih air aja. Aduh. Bu. Nah, oke. Minum dulu, Bu. Minum dulu. Oh, istighfar, Bu. Tuh. Itu siapa tuh? Kenapa? Ada anak perempuan. Siapa itu, Mas? Mas anaknya kali, Mas. Jangan-jangan anak. Mas Farid aja turun, Mas. Mas itu. Ayo kita turun yuk. Bentar, Ibu di sini dulu biar Mas Farid aja yang turun. Coba turun, Mas. Coba Mas Farid turun. Ibu di sini aja dulu, Ibu. Di sini dulu. Biar ditanya dulu, nanti kalau udah jelas baru kita ke sana ya. Ayo kita ke sana. Oke. Ya udah. Tapi Ibu tenang. Oke. Pelan. Mohon maaf ya Pak, saya mau masuk sebelumnya sekali lagi. Ini anaknya Bapak. Ini anak saya, ini Anissa. Anissa. Iya, anak saya. Anissa ini ibu, nak. Ibu. Apa sih ini? Ini ada apa sih? Anissa ini anak aku. Ini ada apa sih? Anissa ini ibu kamu. Maaf, Mas. Tolong. Ya. Ini Anissa, ini anak. Enggak, sudah. Ini Pak. Enggak, kami dari itu Pak. Ibu kira ini cari anaknya yang 17 tahun lalu, dia taruh di depan rumah Bapak. Iya, Bapak. Jadi itu Pak, kami butuh konsultasi kalau benar. Ini anaknya Bapak yang Bapak rawat atau nemu di depan rumah. Ini anak saya. Ini anak saya. Iya. Iya, Anissa. Jadi, Anissa ini anak saya. Ibu dengar dulu ya. Anak saya. Ibu. Biar, dengar. Pak. Tolong dong, Mas. iya, oke, saya jaga. Ibu saya itu udah meninggal, Ibu. Ibu saya itu udah meninggal. Kamu udah meninggal. Iya, Ibu Sumi yang meninggal, tapi kan bisa ini anaknya. Saya nggak tahu. Kenapa sih Pak nutup-nutupin Pak? Maaf ya, Bu. Saya nggak tahu. Itu cerita, itu saya nggak tahu sama sekali. Kalau saya tahu, saya kasih tahu, Bu. Ya udah oke Pak, kita ikutin itu. Mas, buru-buru. Oke, sekarang kita ikutin anaknya aja. Kok agak aneh ya, Pak Hasan kayaknya menyembunyi Iya. gitu. Iya. Tadi dia bilang nggak tahu. Gitu. Nggak ngaku-ngaku ya? Harusnya dia tahu loh. Padahal dari Pak RW udah jelas banget Iya loh. Pak Hasan sama istrinya. Dia bilang memang rumah yang rusak itu rumah. Bener. Pak RW udah bilang kalau anak itu ditemuin dan dirawat sama Pak Hasan sama istrinya. Pak Hasan dan Bu Sumi. Anissa, tunggu sebentar. Ini ada apa lagi sih? Ini ibu kamu, Anissa Anissa. ini ibu Muna. Saya bukan anak Ini ibu Muna. Saya bukan anak ibu. Coba dengerin dulu penjelasan ibu kamu. Dengerin ibu. Tolong dengerin ibu nak. Tolong dengarkan ibu. Ibu mau mama kamu. Ibu minta maaf. Ibu telah membuang kamu. Ibu nggak tahu betapa anak ibu susah.
Ibu nggak tahu anak ibu ini perlu susah. Iya, makanya sekarang minta maaf ibunya. Oke, kalau ibu mau minta maaf, ibu minta maaf sama Rani. Sedang Ibu minta maaf. siapa? Siapa Rani? Saya udah nggak ada urusan lagi sama kalian. Jelasin Nisa. Nisa tolong. Nisa, Anissa. Nisa. Anissa, tolong dengerin dong Nisa, bantuin kita. Nisa. Kita ke mobil dulu biar Mas Farid yang ngurus, Bu, ya. Kita ke mobil dulu. Anissa, Assalamualaikum. Anissa. Anissa. Tolong, saya mau bicara baik-baik. Ada apa lagi sih? Saya mau tanya, tadi kamu nyebutin nama Rani, siapa Rani? Iya, memang betul Rani. Rani itu anak ibu kandung yang tadi, yang sudah mengaku-ngaku ibu saya. Oke, berarti Pak Hasan bener dong yang ngerawat anak Iya, Ibu Vira? memang Kak Rani itu kakak saya. Oh, kenapa nggak ngomong dari tadi? Kak Rani itu di masa kecilnya dia sangat sulit. Pertumbuhannya kurang. Makanya sampai sekarang dia cacat. Pak, itu sudah urusannya dia. Tapi Tapi keluarga ini dia mau minta maaf sama Rani. keluarga kami ini sudah sangat sayang dengan Kak Rani. Ya kami tahu, tapi tolong dong, ini ibu. Siapa Rani? Iya, oke. Saya akan antarkan ke tempat Kak Rani berada. Beneran, Iya, kapan? sekarang juga. Sekarang. Ini ada apa nih? Ini ada apa nih? Pak. Gini Pak, kami mendapat informasi dari Anissa bahwa memang di sini ada anak Ibu Vira. Namanya Rani kan Pak? Betul kan Pak? Gimana ini ya? Udah tadi sempat bertemu dengan orang tuanya. Ya. 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 Biar nanti anak saya yang ngerti. Oke, baik. Nggak apa-apa ya. Makasih banyak ya, Pak ya. Makasih ya, Pak. Pak Hasan, terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak. Sudah merawat Rani juga. Oke, saya anterin. Oke, Bu. Kalian ikut saya ke mobil. Mari, Pak. Tenang, Ibu. Ibu udah mengakui kesalahan. Benar. Maaf sama anak ibu telah menelantarkan. Berdoa sama Allah semoga semua dosa-dosanya dimaafkan. Kok tempatnya gini sih? Kenapa ini berhenti di sini? Nggak apa-apa deh, ikutin dulu. Ini tempat apaan ya? Oke, udah sampai. Gimana? Ayo ikutin saya. Ya udah ikutin saya aja udah. Udah ikutin saya aja. Rani di mana? Rani di mana, Nisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku,
Sahabat Abdullah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, dosa apa yang paling besar dan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, yang pertama, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah yang menciptakan engkau. Lalu apa yang kedua ya Rasul? Yang kedua adalah orang yang tega membunuh anaknya. Lalu yang ketiga? Yang ketiga adalah orang-orang yang berzina dengan istri orang lain. Sahabatku, dari kisah tadi diceritakan bahwa ada seorang ibu yang melahirkan anaknya tapi kemudian tega membuang anaknya. Bahasanya adalah membuang, tetapi sebenarnya dia sedang membunuh masa depan anak kandungnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang wanita, menciptakan seorang ibu jauh 3 tingkat pangkatnya dibanding dengan laki-laki atau sanggara. Gerangan apa yang terjadi? Ya, begitu banyak sanjungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada wanita, kepada ibu. Bahkan dia dikatakan sebagai aimatul bilad, pohonnya, bangunannya negara. Kalau kokoh, negara akan kuat. Tapi kalau roboh, negara pun akan roboh. Bahkan madrasatul ula. Ibu adalah madrasah, sekolah bagi sang anak. Berharap anak yang soleh, ibunya harus soleh. Berharap anak yang baik, ibunya harus baik. Dan seterusnya. Kenapa begitu hebat pangkat ibu diberikan kepada mereka semuanya? Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan masa depan dan kesinambungan generasi manusia kepadanya. Dialah yang bernama rahim. Mengandung 9 bulan, melahirkan, menyusui, membesarkan, dan seterusnya. Ada kisah di sini. Kalau seandainya ada seorang ibu yang tega membuang anaknya, sebenarnya saat itu dia sedang bertentangan, dia sedang berkecamuk, bergejolak dengan fitrah yang sebenarnya. Fitrah yang terjadi apa? Fitrah menyayangi, melindungi, mengasihi anak dan membesarkannya. Ada rahim di dalamnya. Maka sebenarnya ketika ada seorang ibu membuang anaknya, sebenarnya, maka saat ini tayangan ini bukan gambaran kepada kita. Penyesalan pasti akan datang. Dan saat kemudian kita berkalang tanah lewat sebuah kematian. Setelah harta kita tinggalkan, ada satu yang kita harapkan. Doa anak-anak. Anak yang mau bangun tengah malam, menggelar sajadah. Kemudian mensucikan dirinya, meneteskan air mata untuk ampunan ibu dan orang tua. Bertobatlah, bertobatlah. Insya Allah. Allah akan beritahu. Allah muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.